wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'du. Anak-anak sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti KBM PDR dengan sehat walafiat. Selanjutnya, sebelum kita mulai KBM pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari bisa bermanfaat, barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila qada'i hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan tema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak dapat menghayati ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dan Quran Surat Luqman ayat 13-17. Yang kedua, anak-anak dapat mengamalkan sikap santun dan peduli kepada kedua orang tua, guru, dan masyarakat. Yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, Quran Surat Luqman ayat 13-17, dan beberapa hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, anak-anak dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, selanjutnya mari kita lihat pendahuluan pada slide ini. Yang pertama, mari kita merenung bahwa orang tua kita itu mencakup 3 orang. Yang pertama adalah orang tua yang menyebabkan kita lahir. Yang kedua, orang tua yang berupa guru atau yang mengajari ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir atau mertua. Banyak kisah nyata tentang kesuksesan orang lantaran perilaku hormat dan taat kepada orang tua. Karena berbuat baik terhadap orang tua, banyak anak yang dilancarkan masa depannya. Karena dapat restu orang tua, banyak anak yang lancar kuliahnya, bahkan mendapatkan beasiswa banyak sekali. Di samping itu, kita juga harus selalu setiap saat hormat dan taat terhadap orang tua yang melahirkan ketika di rumah.
Kita juga harus hormat dan taat terhadap orang tua di sekolah, siapa itu guru. Dan kita juga harus dan taat terhadap orang yang melahirkan pasangan kita, siapa mertua kita. Selanjutnya mari kita mengamati di lingkungan anak-anak. Coba kita amati, apakah kesuksesan seseorang itu berbanding lurus dengan perilaku terhadap orang tuanya. Apakah orang yang naudzubillah durhaka terhadap orang tuanya, apakah kehidupannya itu bahagia? Mari kita mengamati di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya mari kita memahami tentang kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23-24, Quran surat Luqman ayat 13-17, dan beberapa hadis tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Dan yang terakhir, evaluasi setelah pembelajaran bab ini. Saya harapkan anak-anak dapat merubah perilaku menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke anak-anak, kita langsung pada surat pertama, yakni Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Saya bacakan ayatnya, kemudian baru terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ini bisa dilihat pada gambar di samping bahwa ini merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya yang tak lekang oleh waktu dan tempat. Sedangkan gambar di bawahnya merupakan salah satu contoh keikhlasan guru dalam mengajarkan ilmunya, semata-mata berharap bahwa siswa yang akan diajarnya menjadi orang yang berhasil. Sekarang penjelasan ayat. Pada ayat 23 ini bermaksud bahwa kita tidak boleh menyembah selain Allah. Harus benar-benar murni menyembah kepada Allah, tidak dicampuri dengan keyakinan-keyakinan yang lain selain meyakini bahwa hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha merekayasa, tidak ada sekutu baginya. Dalam ayat 23 juga ada perintah berbuat baik kepada ibu dan bapak atau kepada orang tua.
Pada ayat 23 dijelaskan dalam berbagai tafsir Al-Quran bahwa yang dimaksud dengan orang tua pada ayat tersebut ada 3. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan, yang kedua orang tua yang mendidik, dan yang ketiga adalah orang tua karena menikahi anaknya atau bisa disebut dengan mertua. Pada ayat 23 itu dijelaskan bagaimana cara hormat dan patuh terhadap kedua orang tua. Bagaimana? Yang pertama adalah tidak mengatakan perkataan kasar, apalagi perkataan seumpama diperintah orang tua kemudian kita menolak dengan perkataan itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh membentak, tidak boleh meninggikan suara, tidak boleh berkata kasar, apalagi menyakiti hati orang tua. Lantas kita harus bagaimana? Harus mengucapkan perkataan dan bahasa yang mulia. Sedangkan pada ayat 24 kita disuruh Allah untuk selalu merendah, tawadhu, sopan santun, mau merawat orang tua dengan penuh kasih sayang. Dan kita dianjurkan untuk selalu berdoa, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Selanjutnya Quran surat Luqman ayat 13-17. Ini saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini terjemahnya. Pada ayat 13 terjemahnya yaitu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah.
Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kelaliman atau kezaliman yang besar. Pada ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang, yakni ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Pada ayat 15, dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembali kamu. Maka kuberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Terjemahan ayat 16. Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi dan berada dalam batu karang atau di langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Sedangkan pada ayat 17, ya bunayya aqimis sholata, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan perintahkanlah mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran. Wasbir, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Selanjutnya penjelasan ayat. Yang pertama yaitu ayat 13. Itu memberi isyarat kepada kita bahwa mendidik anak harus dengan lemah lembut dan kasih sayang. Menasehati anak dengan menyentuh hati. Penyampaiannya itu tidak membentak dan menyakiti perasaan. Kalau dalam ayat itu ada kata-kata ya bunayya, wahai anakku, dengan kata-kata lembut. Tidak dipanggil secara langsung nama anaknya, tidak, tapi dengan sebutan ya bunayya, wahai anakku. Itu termasuk mengisyaratkan tentang kasih sayang. Begitu juga seorang guru ketika memanggil peserta didik atau siswanya, hendaknya memanggil dengan penuh kasih sayang. Mungkin nak, atau mbak, atau mas, atau le, dan seterusnya. Sedangkan pada ayat 14 itu diperintahkan bahwa kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua, yang mana orang tua telah bersusah payah dalam mengandung kita, melahirkan kita, mengandung selama 9 bulan lebih 10 hari, kemudian melahirkan nyawa, taruhannya, serta mendidik kita dari kecil hingga dewasa. Kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua kita. Bagaimana cara berterima kasih kepada kedua orang tua kita? Ya, kita harus hormat dan patuh terhadap keduanya, merawat dengan penuh kasih sayang ketika masa tuanya. Pada ayat 15 ini Allah menjelaskan bahwa jika orang tua itu memaksa kita berbuat yang tidak baik, berbuat syirik umpamanya, atau sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran, maka kita tidak boleh menaatinya. Dilarang oleh Allah kita menaatinya. Namun demikian kita harus menolak dengan cara yang baik, tetap bertutur kata yang sopan, lemah lembut, dan tidak membentak. Contohnya bagaimana kita disuruh orang tua putus sekolah, kita harus menolak karena menuntut ilmu itu termasuk
kewajiban. Cara menolaknya bagaimana? Harus dengan bertutur kata yang baik. Dijelaskan bahwa menuntut ilmu sekolah adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Selanjutnya pada ayat 16 Allah menggambarkan bahwa kuasa Allah, ilmunya Allah itu sangat luar biasa. Apa buktinya? Dapat menghitung kebaikan meskipun kebaikan itu sekecil biji sawi atau sekecil atom. Apa maksudnya? Kita berbuat baik kepada orang tua sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah. Sebaliknya, apabila kita menyakiti hati orang tua sekecil apapun, maka itu juga akan dibalas oleh Allah. Pada ayat 17 ini Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat serta beramar ma'ruf nahi mungkar dan selalu bersabar dalam segala cobaan, apalagi masa-masa menjadi siswa, menjadi mahasiswa sangat luar biasa cobaannya. Bagaimana membagi waktunya, bagaimana tugas-tugas dari gurunya, bagaimana deadline, makalah, PPT dan seterusnya itu merupakan cobaan, harus bersabar. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Roghima anfu thumma roghima anfu thumma roghima anfu. Qila ya Rasulullah, qala man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilaihima thumma lam yadkhulil jannah." Sungguh celaka. Kemudian sahabat ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah yang celaka itu?" Kemudian beliau bersabda, "Sungguh celaka, yakni seseorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga." Apa maksudnya? Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Yang pertama, bahwa hadis tersebut itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis tersebut tercantum dalam kitab Sahih Muslim atau salah satu kitab yang memuat hadis-hadis sahih. Selanjutnya, kata-kata roghima anfu itu diulang sebanyak 3 kali. Apa maksudnya? Menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pentingnya berbakti kepada orang tua, terlebih lagi ketika kedua orang tua, baik salah satu maupun kedua orang tua kita masih hidup. Apabila kita masih punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, maka kita harus melaksanakan. Mengapa? Karena dengan berbakti kepada keduanya, maka Allah akan memberi kita pahala yang besar dan berjanji akan memasukkan ke dalam surganya. Jadi sangat celaka orang yang tidak mau merawat orang tua. Apa celakanya? Ya tidak akan masuk surga. Sebaliknya, kalau kita mau merawat orang tua, berbakti kepada orang tua, taat patuh terhadap orang tua, maka Allah akan memberikan kita balasan yang setimpal. Apa itu? Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr mengatakan bahwa ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihadi faqala ahayyun walidak
Qala na'am. Qala fafihima fajahid. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dia berkata, seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meminta izin kepadanya untuk berjihad. Maka Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian seorang pemuda itu berkata, ya, masih hidup. Maka Rasulullah bersabda, berjihadlah terhadap keduanya. Apa maksudnya? Mari kita lihat pada penjelasan hadis di bawah ini. Bahwa berbakti kepada orang tua itu memiliki nilai pahala yang besar. Nilai pahala yang besar itu sama dengan nilai pahala jihad perang di zaman Rasulullah. Makanya Rasulullah lebih mengutamakan berbakti kepada orang tua daripada perang. Maka setelah mendengar jawaban itu tadi, pemuda yang tadi meminta izin perang langsung kembali ke rumah dan merawat orang tuanya. Ini adalah penjelasan hadis dari Abdullah bin Amr. Demikian anak-anak penjelasan Al-Quran, Quran surat Luqman, Quran surat Al-Isra, kemudian ada 2 hadis. Silakan dibaca, didengarkan, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya, bisa mengambil intisarinya, dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya pada setiap hari di kehidupan kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.